wewenang kebijakan atau diskresi seorang pejabat publik yang didasarkan pada kondisi faktual saat itu yang memang menghendaki diambilnya kebijakan atau diskresi tersebut seringkali mengalami kriminalisasi atau dipidanakan, terutama karena penegak hukum yang mengabaikan kondisi faktual saat putusan itu diambil dan hanya melakukan penilaian dalam kondisi saat ini yang notabene tidak memiliki suasana kebatinan yang notabene memiliki suasana kebatinan yang berbeda secara fundamental dengan ketika putusan tersebut diambil oleh pejabat yang melaksanakannya, Pak. Mohon penjelasan ahli, apakah menilai sebuah kebijakan dengan cara seperti itu mengabaikan fakta, material atau faktual, keadaan-keadaan yang signifikan saat putusan itu diambil, itu dapat dibenarkan menurut hukum? Dan apakah ada batasan yang tegas Pak antara diskresi yang sah dengan perbuatan atau diskresi yang dapat dipidanakan, Pak? Ya, disitulah kemudian kita akan masuk pada perdebatan apakah kebijakan itu bisa diadili. Biasanya gitu dalam hukum administrasi. Dan dalam berbagai referensi akademik mengatakan bahwa satu-satunya aspek yang mungkin kita tidak akan berdebat adalah kebijakan itu bisa diadili dalam tanda kutip kalau memang cacat material, dia nggak punya kewenangan terus dia ambil kewenangan itu. Tapi kalau soal baik buruk, tepat tidak, berkualitas atau tidak, itu bukan ranah untuk menilai kebijakan. Jadi kebijakan itu diberikan kewenangannya kepada si pemerintah, tapi hukum juga fair memberikan kepastian hukum bagi kebijakan itu untuk berjalan, bisa dilakukan. Bayangkan kalau tidak ada kepastian hukum, setiap kebijakan pemerintah bisa nggak pasti gitu. Makanya dalam teori HAN, hukum administrasi, ada vermoden van rematiket untuk memberikan perlindungan sebuah kebijakan yang diambil keputusan dia bisa dijalankan. Jadi perdebatan soal apakah dia bisa dinilai atau tidak, menurut saya berbagai referensi akademik lebih banyak memposisikan bahwa kebijakan-kebijakan itu tidak bisa dalam tanda kutip ya diadili. Pelaksanaannya mungkin, ya, pelaksanaannya seperti apa, kecuali kebijakan itu melanggar azas material tadi, befughet, wewenang. Dia nggak berwenang, seolah-olah dia berwenang, dia ambil. Nah itu kebijakannya bisa diadili itu. Tapi kalau dia berwenang menetapkan A, dia ambil keputusan A, ya itu sudah benar berarti. Terus apa yang kita harapkan dengan pejabat pemerintah, dia punya kewenangan A, terus dia nggak gunakan kewenangan A, justru itu by omission dalam hukum administrasi, melanggar kewajibannya. Jadi dia menjalankan kewenangannya itu, ya itulah yang dikehendaki hukum. Begitu dia punya kewenangan A, dia menetapkan keputusan A, sepanjang keputusan A itu tidak pernah digugat, dibatalkan dan seterusnya, hukum memberikan perlindungan. Dia jalankan kewenangan itu. Nah, saya kira tidak bisa kemudian langsung sebuah kebijakan langsung diadili dengan cara pandang di luar kewenangan. Tapi kalau dia nggak punya kewenangan, saya setuju itu keputusan itu harus dinilai keabsahannya.